wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Mukhtar selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Yang saya hormati pula Ibu Rita Ultrajani SKM Menkes Subkon Promosi Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes sebagai narasumber, dan nanti ada 2 narasumber yang insya Allah dalam perjalanan ke gedung ID ini. Dan yang saya hormati juga kepada teman-teman saya beserta fasilitasi dalam rangka penyusunan advokasi regulasi kawasan tanpa rokok atau KTR di Kabupaten Brebes tahun 2023. Mari kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberi nikmat kepada kita, terutama nikmat sehat, sehingga kita pada hari ini bisa menghadiri pertemuan fasilitasi dalam rangka penyusunan advokasi regulasi kawasan tanpa rokok atau KTR di Kabupaten Brebes tahun 2023. Sebelum memasuki acara inti, ada baiknya mari kita berdoa dahulu. Berdoa dahulu semoga kegiatan ini bisa lancar sehingga bisa memberi Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rita dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah beserta tim yang hari ini bisa berkenan hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Ibu Dr. Selvi dari spesialis paru dari ID. Dan narasumber selanjutnya adalah Ibu Hanari Fajarini, sarjana farmasi manajemen hukum, dan selanjutnya adalah dari bagian hukum Kabupaten Brebes, yaitu Dr. Muhammad Kamsulari SHMH Kabak Hukum Sekda Brebes yang tadi sedang perjalanan. Yang saya hormati juga Pak Daman pertama dari Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes. Saya hadir di Dinas Pendidikan, ada ya Dinas Pendidikan, terus dari Kesra Kabupaten Brebes ya hadir mantan rumah Dinas Dispomades hadir ya, ngobrol mungkin ya. Terus DP3KB ya. Dari lingkungan hidup ada, ya terima kasih.
Terus dari dinas koperasi belum hadir ya. Terus dinas sosial hadir ya. Dari Parimangga tadi sudah hadir Mbak ini tadi. Terus Kominfo sudah hadir. Terus dari PU, dinas PU ada ya, belum hadir ya. Terus BKPSDM sudah hadir. Terus Ketua MU Brebes Perwakilan sudah hadir Pak Akhi. Terus Ketua Muslimat belum hadir nih. Ketua Muhammadiyah sudah hadir nih. Ketua Aisyah oh ya sudah hadir. Ketua Hakli Mbak Ira sudah hadir ya. Terus Ketua PPKMI Kabupaten Brebes sudah hadir. Dan selanjutnya Ketua IBI sudah hadir, terima kasih. Terus Ketua Tim Penggerak PKK oh ada ya, terima kasih Bu. Terus selanjutnya Direktur Tiket nanti sekaligus selengkap nanti ya, selaku narasumber. Dan Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan ini yang saya banggakan, pertama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang baik ini kita bisa kumpul bersama di sini dalam rangka advokasi atau dalam rangka persiapan penyusunan KTR di Kabupaten Brebes ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami perlu laporkan bahwa hari ini sedianya Ibu Marlina akan hadir sebab waktu di sini untuk membuka acara ini, tapi pada saat yang bersamaan beliau ada acara di kantor yang belum bisa ditinggalkan, sehingga beliau akan mewakilkan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal yang beliau harapkan. Dan selanjutnya nanti di tengah-tengah acara kita kalau beliau berkesempatan akan hadir di sini untuk menyampaikan penekanan tertentu yang nantinya akan kita laksanakan secara bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, acara pada pagi hari ini KTR, tetapi kita di Brebes ini alhamdulillah teman-teman dari P2 Mas Agus yang hadir pada kegiatan ini yang merupakan leading sektornya sudah melangkah lebih jauh, tetapi informasi yang sampai ke provinsi itu memang kita di Brebes belum ada perda KTR-nya. Sebetulnya sudah ada perda itu, tetapi masih gabung dengan perda P2. Tapi kehendak dari pemangku kepentingan bahwa mengharapkan nanti ada tersendiri perda yang mengenai KTR ini, jadi terpisah dari perda yang lainnya. Kita sudah banyak melakukan persiapan. Kemarin saya sudah koordinasi sama teman dari Kabin P2P dan teman-teman dari Sukornya sudah menyampaikan bahwa kita sudah melangkah cukup jauh dan saat ini sudah sampai pada kajian kajian ilmiahnya sudah ya Pak Sakus ya, sudah sampai pada draft perdanya sudah ada, tapi nanti akan diadakan sidang-sidang di DPR untuk membahas lebih dalam dan lebih detail bagaimana perda itu. Bapak Ibu yang kami hormati, memang kebijakan dari pemerintah kita memang terlihat ada jadi dua kaki. Di satu sisi kita kebetulan sebelum saya di Kesmas itu saya bukan yang kita tahu bahwa di sana itu bantuan dari pajak cukai rokok itu luar biasa untuk kesehatan. Jadi kita pun bisa beli ambulan, beli membangun gedung dan lain-lain itu dari pajak rokok. Di sisi lain kita memang bagaimana supaya di dalam program-program kita itu supaya kita makin hari yang sudah merokok ya biarlah tetap merokok, tapi merokok di tempat yang sehat, dan yang belum merokok ini
nanti kenapa tidak boleh merokok itu akan disampaikan oleh narasumber kita, Dr. Seli yang selaku spesialis paru dari ID Brebes, nanti akan menyampaikan tentang mengenai hal-hal lain. Itu akan disampaikan oleh dua narasumber lainnya, yaitu dari Direktur Dekan Fakultas Kesehatan Muadi, dan dari Kabak Hukum nanti akan menyampaikan kegiatan-kegiatan untuk mendukung bagaimana kita untuk menyusun perda kawasan bebas rokok ini. Perlu kami sampaikan di sini, kalau dulu ada perubahan yang mendasar sebetulnya yang belum kita pahami bersama, bahwa kita masih tahunya di perkantoran atau di sarana kesehatan itu ada tempat area smoking ya, smoking area ya. Tapi sekarang sudah tidak boleh ya Bu, ya sudah tidak boleh ada. Jadi kawasan itu kawasan bebas asap rokok. Jadi Ibu Rita dan tim yang sudah hadir di tempat kita ini, juga kepada Ibu narasumber dan Bapak narasumber nanti yang belum hadir, kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman juga yang dari SKPD dan dari organisasi lainnya yang kita undang sudah bisa hadir di sini. Kita ucapkan terima kasih sekali, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini merupakan hal baik dan dicatat selaku amal baik kita semua. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Selanjutnya sambutan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Ibu Rita Indrajani SKM Menkes. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes yang dalam hari ini diwakili oleh Bapak Mukhtar, Kabidkesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber dari ID Brebes, Fakultas Kesehatan, kemudian Kabak Hukum. Kemudian yang kami banggakan Bapak Ibu sekalian yang telah rawuh di sini. Kami berikan apresiasi yang luar biasa karena Bapak Ibu sekalian sudah meluangkan waktu dalam rangka pertemuan hari ini. Pertemuan yang boleh dikatakan sangat, saya yakin sangat alot nih untuk ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan cerita sedikit kenapa Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah memberikan penganggaran untuk kabupaten kota yang belum memiliki regulasi tentang kawasan tanpa rokok. Kurang lebih dari 35 kabupaten kota yang belum memiliki KTR di Jawa Tengah, maaf, yang belum memiliki regulasi KTR di Jawa Tengah itu 9 kabupaten kota dari 35. Kemudian tahun ini kami memberanikan diri untuk, bukan memberanikan diri, setengah dipaksa setengah dipaksa oleh Bapeda, karena sebenarnya indikator ini adalah indikatornya Bapeda, di mana ini adalah indikator Kementerian Dalam Negeri. Jadi di sini untuk regulasi KTR itu bukan indikator dari Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan, tetapi kami yang akan merasakan dampaknya bila regulasi ini belum ada. Untuk itulah kami matur ada 2 kali pertemuan untuk pancingan, sebenarnya pancingan untuk terbentuknya regulasi KTR, tetapi ternyata ada beberapa yang 6 kabupaten kota ini yang menjadi sasaran kami, karena perencanaan ini adalah di tahun 2021 pastinya. Kami melihat data itu adalah di tahun 2021. Ternyata alhamdulillah ada beberapa di tahun 2022 sudah berproses. Untuk terbentuknya KTR di Brebes ini tahun 2022 sudah mulai berproses.
Untuk itulah kami nyuwun pertemuan ini sebagai tambahan. Jangan dilihat dari sisi jumlah rupiahnya, tidak berarti mungkin bagi Kabupaten Brebes, tetapi kami sangat berharap 2 kali pertemuan yang mungkin kalau dilihat rupiahnya tidak berarti sekali, kami sangat berharap tahun ini Kabupaten Brebes sudah memiliki regulasi KPR apapun bentuknya, istilahnya nanti. Syukur-syukur tadi sudah diinisiasi dalam bentuk perda, jadi tidak perkada lagi tetapi perda. Nah ini luar biasa sekali kalau nanti betul-betul perda ini sudah didok atau sudah dinyatakan berlaku. Mungkin salah satu kegiatan hari ini adalah untuk tambahan masukan calon perda sekaligus sosialisasi, karena yang rampung di sini kebanyakan adalah OPD dan organisasi profesi yang pasti segera ditetapkan dalam rangka menurunkan salah satu indikator adalah stunting, karena alhamdulillah ternyata sudah ada penelitian hasil penelitian. Jadi di sini bukan kira-kira lagi, tetapi hasil penelitian. Dengan saya tidak mau mengira-ngira karena ini hasil penelitian dan semoga ini bisa menjadi dasar juga. Hasil penelitian saya bacakan ya Bapak Ibu sekalian. Hasil penelitian Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia yang dilakukan dengan rentang waktu 97 sampai 2014 menunjukkan bahwa anak-anak yang tinggal dengan orang tua yang tidak merokok akan tumbuh 1,5 kilogram lebih berat dan 0,34 cm lebih tinggi daripada mereka yang tinggal dengan orang tua perokok kronis. Anak-anak yang tinggal dengan orang tua perokok kronis juga memiliki probabilitas mengalami stunting 5,5% lebih tinggi dibandingkan orang tua bukan perokok. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, kalau memang kita sayang terhadap generasi yang akan datang, saya yakin kita akan menuju ke sana. Memang peraturan ini nanti pastinya ada pro dan kontra, itu pasti. Peraturan apapun ada pro dan kontra. Tetapi setelah kami amati, itu kenaikan BBM dengan kenaikan harga rokok itu kok nggak relevan ya. Maksud saya gini, kalau kenaikan BBM naik itu pasti banyak yang ribut kan, tetapi kenaikan harga rokok itu tenang-tenang aja dan pasti tetap dibeli. Walaupun tuh rokoknya itu mahal, ya tetap dibeli oleh perokok yang sudah berada. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, kami berharap juga di Kabupaten Brebes ini benar-benar nanti setelah adanya perda ini dalam pemberlakuannya nanti sosialisasi yang smooth sehingga tidak mengalami gejolak. Pastinya pasti ada gejolak karena ada peraturan biasanya gejolak. Tapi kami yakin karena Kabupaten Brebes ini tidak ada istilahnya yang kontra ya istilahnya. Kalau saya bandingkan dengan Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kudus, terus terang Bapak Ibu sekalian, kabupaten tersebut akan kami garap pada posisi tahun-tahun terakhir kalau yang lain sudah beres. Karena terus terang saya juga agak pesimis kalau garap di kabupaten-kabupaten yang seperti itu merah berabang, sehingga saya yakin kontra itu sangat ya istilahnya walaupun ada itu tidak terlalu seperti kabupaten-kabupaten tersebut, sehingga betul-betul kami berharap nanti dari bagian hukum, nah ini tolong sekali dari bagian hukum bisa mengkawal ini sehingga tahun ini benar-benar bisa pecah telurnya untuk KTR di Kabupaten Brebes ini.
kalau kita bicara tentang pajak rokok ataupun dana DBHJHT, nyuwun pangapunten Bapak, mohon untuk tidak dibuat mindset bahwa ternyata rokok itu bukan membunuhmu tapi membantumu, bukan itu ya. Apalagi tadi seperti yang dikatakan Pak Muntaro tadi kan ada bantuan dari DBHJHT, dari pajak rokok dan lain sebagainya. Ternyata kalau kita hitung betul, pajak dan dana DBHJ yang dikeluarkan oleh rokok itu kalau dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan akibat merokok itu sudah kita pahami bersama. Nah, kemudian ini ada beberapa literatur review, ada beberapa jurnal penelitian, dan ada beberapa artikel yang dimuat di website-website yang menurut saya memiliki reputasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini ada artikel dari Novita Agustina, Eskep, spesialis anak, keperawatan anak, dan ini dimuat di websitenya Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI. Jadi Ibu Agustina ini memaparkan bahwasannya hasil pengamatan statistik diketahui bahwa status gizi merupakan salah satu faktor yang paling penting dan berhubungan dan beresiko terhadap kejadian stunting pada balita. Nanti bisa kita lihat bagaimana korelasi antara status gizi dengan paparan asap rokok, dan bisa kita tarik bagaimana kejadian stunting itu bisa terjadi. Nah, kemudian ini beberapa faktor yang tadi yang mempengaruhi status gizi balita, yang dalam hal ini status gizi balita tersebut akan berdampak terhadap apakah si balita tersebut sehat di dalam perkembangannya ataukah mengalami gangguan-gangguan seperti stunting. Nah, ini ada faktor langsung dan faktor tidak langsung. Faktor langsung itu ada makanan atau nutrisi, kemudian ada penyakit infeksi yang diderita. Nah, penyakit infeksi yang diderita salah satunya dari paparan asap rokok seperti bronkitis dan pneumonia. Jadi dari paparan yang disampaikan oleh Ibu Novita tadi, bahwa kita bisa menarik benang merah bagaimana kemudian asap rokok mempengaruhi status gizi, kemudian status gizi pada akhirnya berdampak terhadap pertumbuhan anak, karena ini salah satu dari paparan asap rokok itu menimbulkan penyakit infeksi seperti bronkitis dan pneumonia. Penyakit infeksi ini merupakan faktor langsung dari gizi balita anak, faktor yang mempengaruhi secara langsung terhadap gizi balita anak. Untuk membeli makanan atau nutrisi bagi anaknya, akhirnya dialihkan untuk membeli rokok, dan ini jelas merupakan dampak yang tidak langsung terhadap status gizi balita anak yang nanti akan berdampak terhadap kejadian stunting. Nah, kemudian yang kedua ada perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satunya ada perilaku merokok, kemudian kesehatan lingkungan, asap rokok jelas tadi berpengaruh, kemudian pelayanan kesehatan dan lain-lain. Terhadap stunting. Nah, ini dari saya mengambil sumber dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Jadi Vela Rohmayani, dosen teknologi laboratorium medis, di dalam artikelnya menyatakan bahwasannya asap rokok dapat membuat sistem imun pada anak menurun sehingga menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan seperti memicu terjadinya batuk, pilek, sakit kepala, infeksi tenggorokan, infeksi telinga, terjadinya iritasi pada mata, hingga memicu terjadinya
dan pneumonia. Seperti sudah kita bahas di slide sebelumnya, bahwasanya penyakit infeksi adalah salah satu faktor yang menentukan status gizi anak. Status gizi anak menentukan apakah anak tersebut mengalami permasalahan pertumbuhan ataukah tidak. Jadi ini artikel ini begitu relevannya dengan wacana pembentukan kebijakan kawasan tanpa rokok. Nah, kemudian ini penelitiannya Sutrisno tahun 2013. Ada 3 poin penting dari penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno, bahwasanya paparan asap rokok dapat mempengaruhi status gizi anak dan balita bahkan sejak dalam kandungan. Jadi ternyata dampaknya tidak hanya terhadap anak yang sudah lahir, bahkan terhadap janin yang masih dikandung ibu pun memiliki dampak negatif. Ini menurut penelitiannya Sutrisno. Kemudian poin yang kedua adalah semakin lama ibu hamil bersama perokok aktif di dalam ruangan, dengan rata-rata ibu terpapar asap rokok lebih dari 7 jam seharinya, maka risiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah semakin tinggi. Jadi semakin lama ibu hamil terpapar oleh asap rokok, ini menurut penelitiannya Sutrisno, maka dia memiliki potensi atau peluang yang lebih besar untuk melahirkan anak dengan kondisi BBLR. Nah, yang ketiga, ibu hamil perokok pasif yang terpapar asap rokok 1 sampai dengan 10 batang per hari berisiko 2,4 kali lebih sering untuk terjadinya BBLR. Jadi semakin banyak suaminya merokok, maka potensi si ibu untuk mengalami BBLR akan semakin tinggi, karena ini paparan terhadap kuantitas atau jumlah rokok yang dikonsumsi. Bisa segera terwujud dan harapannya seluruh masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Brebes derajat kesehatannya menjadi lebih meningkat. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Rita Prajani dari Dinkes Provinsi Jawa Tengah, para narasumber, Ibu Dr. Silvi bersama Bu Hanadi, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Umus. Izin Bapak Ibu saya duduk saja ya, terus jangan lama-lama ngobrolnya. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam agenda advokasi regulasi kawasan tanpa rokok di Kabupaten Brebes. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita masih diberi nikmat sehat dan lolos dari saringan COVID-19. Karena COVID-19 ini menyerangnya paru-paru. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terkait dengan regulasi kawasan tanpa rokok ini kami sampaikan bahwa sebetulnya rekan-rekan dinas kesehatan ini sudah melaksanakan kegiatan advokasi secara maksimal. Kami sampaikan karena apa? Regulasi kawasan tanpa rokok ini dari dulu sudah diajukan ya, sudah diajukan oleh dinas kesehatan kepada DPRD untuk dibahas, tetapi karena kondisi kulturalnya teman-teman DPRD juga perokok semua ya, ini ada hambatan itu seperti itu. Kecuali dan tahu terkait dengan kawasan tanpa rokok ini, bagaimana regulasinya harus segera ada
Kemudian dalam perkembangannya kawasan tanpa rokok ini kita masukkan dalam Perda Penanggulangan Penyakit. Jadi ini strategi, ya bahasa strategi Pak. Karena Perda KTR ini ditolak terus, ya, tidak mau dibahas, kita masukkan dalam Perda Penanggulangan Penyakit di bab kawasan tanpa rokok. Itu sebenarnya sudah ada. Sehingga kami saat itu ketika regulasi kawasan tanpa rokok ini sudah masuk dalam Perda Penanggulangan Penyakit, Perda nomor 2 tahun 2021, saya mengira tugas sudah selesai. Nah, saya kira dari bagian hukum kita berarti sudah selesai, ini sudah ditetapkan ada regulasi kawasan tanpa rokok. Walaupun dalam bab bukan Perda sendiri ya, tapi sebenarnya kekuatannya sama. Dalam perjalanannya ternyata kita dapat kemarin Mas Agus surat ya, dari surat cinta dari Kemendagri dan juga Kemenkes Pusat bahwa Kabupaten Brebes ini harus membuat Perda KTR. Pokoknya judulnya KTR dan khusus, ini udah khusus KTR. Kemarin belum lama ya Mas Agus ya, 2 mingguan yang lalu. Sehingga atas komitmen bersama Pak Bupati juga hadir. Kebetulan Pak Bupati itu, Pak PC itu perokok berat. Pak PC juga berkomitmen menandatangani surat atau berita acara kesepakatan bahwa Perda KTR ini akan segera diajukan. Bahkan dari Kemendagri itu minta bulan Maret harus sudah, bulan depannya harus sudah dibahas dan ditetapkan. Tapi hari ini kami sampaikan sebenarnya regulasi mudah. Kalau kita menyusun regulasi itu mudah. Yang sulit itu menegakkannya, ya, merubah perilaku masyarakatnya. Ini adalah PR sepanjang masanya Dinkes itu merubah perilaku masyarakat menjadi sehat, perilaku hidup yang sehat. Sehingga Perda ini kita dari bagian Kepala Komitmen untuk segera menetapkan. Malu juga saya sampai Kemendagri turun tangan ke Brebes khusus untuk mewujudkan Perda kawasan tanpa rokok. Tetapi nanti di substansi regulasinya, kita juga akan mengedepankan kawasan atau ruang khusus perawat itu wajib, ya, wajib di setiap instansi, terus tempat pendidikan, tempat ibadah, tempat terbuka, tempat bermain anak dan sebagainya. Kawasan tanpa rokoknya nanti banyak, bisa diperlihatkan nggak ya, biar rekan-rekan tahu draft kita. Kalau bisa diperlihatkan kawasan-kawasan mana saja yang kita akan jadikan kawasan tanpa rokok. Tempat proses belajar mengajar, sekolah, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, sarana olahraga, tempat kerja, dan tempat umum. Ini adalah kawasan yang akan kita tetapkan menjadi kawasan tanpa rokok. Ada beberapa regulasi yang khusus di pelayanan kesehatan sama sekali tidak boleh, Bu. Sama sekolah dan tempat. Iya, sama sekolah. Ini Pak Guru ini banyak yang ini tidak boleh. Tempat ibadah sudah boleh. Yang masih ini kantor ya, tempat kerja nih. Tempat kerja dan tempat umum. Ini di kami aja belum ada ya di Mas Ewi. Di Setda tempat baru kita gedung KPN itu kita belum punya
ruang khusus di atas.